Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wisnurat, masih di channel ya Wisnurat. Pada sesi kali ini kita akan bahas tentang flowchart. Yuk kita awali dengan memperhatikan challenge yang pertama, yaitu buat flowchart algoritma untuk cara menyalakan motor matic. Oke, gampang kan? Secara teknis kita pasti bawa kunci motor, kemudian memasukkan kunci motor ke dalam lubang kontak kunci motor, terus menekan tombol starter. Nah, bagaimana bentuk algoritmanya atau flowchartnya? Kita simak seperti ini. Jadi diawali dengan mulai, selanjutnya menyiapkan kunci motor dan memasukkan kunci motor ke dalam lubang kontak dan memutar kunci motor searah jarum jam. Lalu selanjutnya menekan tombol starter dan pasti motor akan menyala. Dari sini kita dapat belajar tentang arti simbol flowchart. Yang pertama, bentuk elips seperti ini. Ini artinya adalah untuk fungsi mulai atau akhir seperti ini. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang arti simbol segi 6. Nah, simbol ini dalam flowchart memiliki arti deklarasi atau preparation atau mempersiapkan variabel atau hal lainnya untuk digunakan dalam sebuah proses. Lanjutkan kepada bagian berikutnya. Di sini ada bentuk jajaran genjang. Ini simbol seperti ini memiliki arti input atau bisa juga output. Pada flowchart kali ini, fungsi jajaran genjang difungsikan sebagai input. Kemudian, nah di sini ada kotak persegi panjang. Ini merupakan proses. Memutar kunci kontak adalah proses. Menekan tombol starter juga merupakan proses. Dan yang tidak kalah penting adalah arah panah yang menunjukkan arah data yang mengalir dari mulai hingga pada selesai. Kalau kita amati bentuk flowchart ini, maka ini akan sesuai dengan struktur dasar algoritma sekuensial. Oke, kita lihat bagaimana challenge yang kedua. Buatlah flowchart algoritma untuk menghitung V sama dengan I kali R. Artinya data yang tersedia adalah data I atau arus dan data R atau hambatan yang nantinya untuk menghitung nilai V, voltage atau tegangan listrik. Nah, bagaimana bentuk flowchartnya atau algoritmanya? Kita simak seperti ini. Jadi di sini ada tombol mulai, kemudian ada simbol deklarasi atau preparation, ada input. Nah, ini ada proses. Kemudian selanjutnya di bagian bawah tampilkan. Nah, ini jajaran genjang berfungsi sebagai output. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi mulai seperti ini, kemudian deklarasi mempersiapkan variabel yang dibutuhkan. Karena di sini ada 3 variabel yaitu V, I, dan R, maka dipersiapkan variabel V, I, dan R. Nah, langkah berikutnya yaitu memasukkan angka ke variabel I dan R. Ini sengaja menggunakan titik karena angkanya bisa berapa saja sesuai dengan yang diinputkan oleh user. Nah, setelah mendapatkan nilai I dan R, maka dilakukan sebuah proses atau menghitung nilai I dikali dengan R dan hasilnya disimpan di variabel V. Setelah disimpan di variabel V, maka ditampilkanlah nilainya atau angka yang terdapat pada variabel V. Nah, itu flowchart cara membuat algoritma untuk menghitung V sama dengan I kali R. Jadi ini masih menggunakan struktur dasar yang sama, yaitu flowchart sekuensial. Selanjutnya kita lihat pada challenge yang ketiga. Nah, di sini challenge-nya itu adalah buat flowchart algoritma untuk sistem kerja password. Nah, ini mungkin sering ditemui pada aplikasi-aplikasi login pada sistem. Kita lihat bagaimana flowchart-nya. Nah, ada yang berbeda di sini. Kita menemukan simbol baru, yaitu simbol dalam bentuk belah ketupat. Nah, ini kita bahas dulu. Pertama mulai, kemudian menyiapkan variabel. Di sini hanya membutuhkan satu variabel saja, yaitu PSWD
singkatan dari password. Kemudian tampilkan ketik password. Nah, di sini jajaran genjang berfungsi untuk menampilkan teks ketik password dan juga sebagai input untuk menginputkan data yang nanti disimpan di variabel PSWD. Ini datanya adalah data password. Nah, ini yang unik pada bagian ini, pada bentuk belah ketupat. Di sini ada PSWD sama dengan sandi. Jadi simbol ini menunjukkan simbol seleksi. Apakah PSWD sama dengan kata sandi? Nah, makanya di sini menggunakan tanda tanya. Jika ternyata PSWD sama dengan kata sandi, artinya teks yang diketikkan di sini itu adalah sandi, maka sama dengan, dan nanti arah datanya akan mengalir pada simbol ya atau pada data ya, sehingga nanti akan tampil password benar. Namun bagaimana kalau misalkan teks yang diinputkan di sini itu berbeda, bukan sandi? Jadi PSWD tidak sama dengan sandi, maka akan pindah ke jalur tidak. Yang ditampilkannya adalah password salah. Nah, itu adalah cara kerja dari flowchart sistem kerja password. Nah, di sini kita ada hal yang penting, yaitu tentang bentuk segi 4 ini. Ini adalah simbol flowchart yang digunakan untuk menseleksi sebuah kondisi. Jadi nanti menseleksi kondisi password apakah sama dengan sandi, hanya dua pilihan, bisa ya atau tidak, benar atau salah, atau juga true atau false. Nah, itu tentang membuat algoritma sistem kerja password. Jadi, apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antar suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Nah, di sini ada kata kunci yaitu bagan, simbol-simbol tertentu, dan urutan proses secara mendetail. Jadi itu definisi flowchart. Nah, ini arti simbol flowchart yang tadi di awal sudah sempat kita bahas. Ada bentuk arah panah, kemudian elips seperti ini. Nah, ini tambahannya ada bentuk lingkaran, ini untuk menghubungkan yang nanti akan kita bahas. Ada segi 4, simbol belah ketupat, jajaran genjang, dan segi 6. Ini sudah dibahas semuanya. Nah, oke. Jadi kesimpulannya, hari ini kita sudah belajar tentang definisi flowchart. Yang kedua, mengimplementasikan flowchart. Dan yang ketiga, sudah kenalan dengan arti simbol-simbol flowchart. Nah, ada tugas buat kalian, buatlah flowchart untuk algoritma cara kerja pompa mesin air otomatis. Jadi jika air dalam torennya sudah penuh, maka mesin secara otomatis akan berhenti. Nah, silakan buat flowchartnya. Dan untuk sedikit clue bahwa flowchart ini menggunakan satu variabel yang nantinya untuk indikator level air dalam toren, apakah sudah penuh atau belum. Jika sudah, nanti laporkan kepada gurunya ya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.